Oke, mari kita langsung bedah realitas pahit yang lagi sering banget diomongin, fenomena housing backlog alias krisis hunian di Indonesia. Bayangin aja, harga properti sekarang naiknya gila-gilaan, dan jujur aja ini bener-bener ninggalin jauh pendapatan para pekerja pemula yang baru aja merintis karir. Nah, kalau kamu adalah calon pembeli rumah pertama yang ngerasa pusing tujuh keliling dengerin jargon perbankan dan singkatan-singkatan aneh, tenang aja, kamu sama sekali nggak sendirian. Di penjelasan kali ini, kita bakal bongkar habis apa itu DP, KPR, FLPP, dan BTN subsidi. Anggap aja ini semacam contekan utama kamu buat bisa nembus dan punya properti sendiri. Ini dia peta jalan visual kita hari ini. Nggak usah pusing baca semuanya sekarang, karena kita bakal lewatin istilah-istilah ini satu persatu, langkah demi langkah supaya kamu benar-benar siap naklukin pasar properti. Kita mulai dari akar masalahnya dulu nih, yaitu krisis defisit hunian tadi, yang bikin kita tuh wajib banget paham alat-alat pembiayaan dasar supaya bisa cari jalan keluarnya. Dan alat atau senjata pertama kita buat ngelawan mahalnya harga rumah adalah uang muka alias DP. Jadi gini, DP itu adalah uang tunai yang kamu store langsung di awal ke pihak developer. Fungsinya buat motong total utang kamu nantinya. Tapi poin yang paling krusial adalah DP ini bukan sekedar formalitas loh. Di mata bank, besaran DP ini jadi bukti nyata seberapa disiplin kamu mengatur keuangan dan menabung. Nah, porsi DP ini nggak dibiarin liar begitu aja. Bank Indonesia mengendalikan batasannya lewat aturan loan to value atau LTV buat mencegah gelembung properti. Rata-rata normal di pasar sih di angka 20%. Terus buat rumah kedua, dibikin agak ketat di 10-15%. Tapi kabar baiknya, buat kamu pembeli rumah pertama, aturannya sengaja direlaksasi sampai 0%. Bahkan ada aturan 5% yang super ringan khusus buat rumah-rumah berukuran mungil untuk menargetkan kelas menengah. Di titik ini, kamu bakal ngadepin dilema klasik. Kalau kamu setor DP yang gede banget, beban cicilan bulanannya pasti nyusut, dan bank gampang ngasih persetujuan. Tapi, kalau DP kamu kecil banget, emang sih pihak bank bakal lebih ketat meriksa kamu, tapi kamu bisa nyimpen uang tunai kamu utuh buat dana darurat. Nah, kira-kira kamu bakal pilih jalur yang mana nih? Oke, anggaplah urusan DP udah kelar. Terus, sisanya dibayar pakai apa? Nah, di sini kita masuk ke realitas soal KPR, dan ini yang penting, biaya-biaya tersembunyinya. Secara simpel, KPR atau kredit pemilikan rumah itu pinjaman jangka panjang dari bank, di mana fisik rumah kamu itu sendiri yang dijadiin jaminan. Syarat dasarnya, kamu harus berusia minimal 21 tahun atau udah menikah, dan maksimal umur 55 tahun pas kreditnya jatuh tempo nanti. Ingat ya, dapat KPR ini butuh riwayat kredit yang benar-benar bersih dan gaji yang stabil. Kenapa? Ya karena secara hukum bank bakal ngunci rumah kamu sebagai jaminan mutlak. Nah, ini dia nih kejutan yang sering bikin pemula jantungan. Ada yang namanya biaya akad. Di luar harga rumah, kamu harus nyiapin duit buat biaya appraisal atau taksiran harga, biaya notaris APHT buat ngunci jaminan, provisi bank sekitar 1% dari nilai pinjaman, sampai premi asuransi jiwa dan kebakaran. Dengerin baik-baik ya, biaya penutup ini nggak dibayarin sama pinjaman KPR kamu, dan bener-bener bakal nyedot jutaan rupiah uang tunai murni dari kantong kamu sebelum dapat kuncinya. Pas dengar biaya KPR komersial yang kerasa mahal dan nggak masuk akal, jangan nyerah dulu. Disinilah pemerintah masuk bawa kekuatan super khusus buat kelas pekerja. Kenalin, bintang utama kita, FLPP, atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Bahasa gampangnya, ini tuh stimulus luar biasa besar dari negara buat nurunin suku bunga KPR secara drastis, khusus buat masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang dikelola sama Kementerian PUPR dan BP Tapera ini benar-benar bertindak sebagai jaring pengaman yang agresif, nekan bunga cicilan kamu. Tapi tentu aja, biar nggak disalahgunain, filternya ketat banget. Gaji pokok kamu maksimal harus di angka 8 juta rupiah per bulan, sedikit beda buat apartemen di 10 juta dan 7,5 juta khusus di Papua. Terus kamu benar-benar nggak boleh punya riwayat kepemilikan rumah sebelumnya, harus WNI minimal 21 tahun, punya stabilitas kerja minimal setahun berturut-turut, dan wajib buktiin lapor pajak lewat NPWP dan SPT. Syarat ketat ini buat mastiin bantuan masif ini cuma jatuh ke tangan kelas pekerja yang benar-benar rentan tapi disiplin. Dan kabar baiknya nggak berhenti di situ. Ada bonus pendamping namanya SBUM alias subsidi bantuan uang muka. Sesuai namanya, ini tuh beneran dana hibah atau kucuran uang tunai dari pemerintah yang dirancang buat nutupin atau ngurangin drastis beban DP kamu di awal. Jadi SBUM ini kerja barengan sama sistem FLPP buat nyapu bersih rintangan uang muka di awal. Terus, lewat mana kita bisa eksekusi semua subsidi ini? Pemerintah itu bergantung pada jaringan penyalur yang gede banget, dan pemain utamanya adalah Bank BTN.
Coba tebak DP-nya berapa? 1%. Serius, lewat program KPR BTN Sejahtera FLPP, kewajiban uang muka kamu dipangkas habis sampai sisa 1% aja. Dan ingat dana hibah SBUMN 4 juta rupiah yang baru kita bahas? Nah, dana tunai itu seringkali dipakai buat nombokin DP 1% ini sampai angkanya nyaris nol. Luar biasa kan? Angka selanjutnya yang bikin tenang 5%. Kalau KPR biasa bunganya bisa naik turun ngikutin inflasi, di sini bunganya dikunci fix di angka 5% aja. Kebal dari volatilitas pasar sampai seluruh masa kredit kamu selesai. Jadi kalau dirangkum, keuntungan ini benar-benar cheat code finansial. DP cuma 1%, dapat suntikan dana tunai 4 juta, bunga tetap 5%, waktu pelunasan sampai 20 tahun, dan bebas pajak PPN serta asuransi ekstra. Kamu dikasih waktu sampai 2 dekada buat ngelunasin rumah bebas pajak dengan bunga yang dibekuin. Tentu aja, supaya pihak developer nggak aji mumpung naikin harga seenaknya, pemerintah ngunci harga maksimal rumah subsidi ini. Buat periode 2024 sampai 2025 di area Jawa, Sumatera, dan Kalimantan, batasnya di 166 juta rupiah, karena akses material dan transportasinya gampang. Sementara buat daerah kepulauan kayak Sulawesi, Bangka, atau Riau, batasnya sedikit lebih tinggi di 182 juta rupiah. Masuk akal sih, ini buat nutupin mahalnya ongkos pengiriman kapal laut. Oke, kita masuk ke bagian pamungkas. Gimana cara ngerangkai semua informasi ini jadi strategi eksekusi nyata buat rumah pertama kamu? Gini, bertahan nyicil utang selama 20 tahun itu butuh persiapan mental dan manajerial yang super intens. Pertama, kamu wajib banget riset rekam jejak developernya, jangan sampai ketipu. Kedua, atur budget bulanan kamu dengan kaku, pisahin mana persentase buat kas darurat, cicilan, dan kebutuhan pokok. Dan ketiga, terus pantau update berita dari pemerintah. Aturan dan kuota subsidi itu bisa berubah sewaktu-waktu, jadi kamu harus selalu awas. Sekarang, kamu udah pegang contekan lengkapnya. Dari mulai ngakalin DP, ngerti realitas KPR, sampai pakai cheat code FLPP dan subsidi BTN. Ingat, rumah bersubsidi ini punya kuota yang diperebutin sama jutaan orang tiap tahunnya. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kamu mampu, tapi apakah kamu udah cukup siap dan disiplin secara finansial buat mulai riset properti kamu hari ini?